Di warung kecil Solo, aroma tongseng menggoda. Tapi dari mana asal dagingnya yang misterius itu? Lantas bagaimanakah kelanjutannya? Simak sampai akhir agar kalian tidak tersesat. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berada. Tulis di kolom komentar, agar Mimin lebih dekat dengan kalian. Matahari pagi baru saja menembus langit kota Solo ketika suara kendaraan dan pedagang mulai memenuhi jalanan. Solo, dengan hiruk-pikuknya yang khas, selalu punya cerita yang tak pernah habis untuk diceritakan. Dari ganggang sempit hingga alun-alun yang ramai, aroma rempah dan masakan tradisional sering menjadi pengantar bagi siapapun yang melintasinya. Di tengah kebisingan kota, ada sebuah warung kecil yang tampak sederhana, hampir tak mencolok bagi mata orang yang terburu-buru, namun mampu memikat siapapun yang sempat memperhatikan. Warung Bu Soleh. Warung itu tampak bersahaja dari luar. Bangunannya rendah, dinding kayu yang dicat-pucat tampak mulai mengelupas. Sementara papan kayu yang tergantung di depan bertuliskan, "Tongseng Bu Soleh," sudah usang dan mulai pudar. Namun, begitu seseorang melewati pintu kayu yang bergoyang sedikit setiap kali dibuka, aroma yang keluar dari dapur seketika menahan langkah mereka. Aroma itu hangat, gurih, dan kaya rempah. Perpaduan dari santan, jintan, ketumbar, dan daging yang dimasak dengan sempurna. Di dalam warung, suasana begitu hidup. Pelanggan duduk di bangku kayu yang agak reot, menyeruput kuah tongseng yang mengepul dari mangkuk mereka. Bunyi sendok yang bersentuhan dengan mangkuk porselen dan suara obrolan hangat memenuhi ruang sempit itu. Sementara itu, dari sudut dapur yang terbuka, terdengar bunyi wajan yang berdenting pelan, mengiringi aroma tongseng yang semakin menggoda. Di balik panci yang mengepul itu berdiri Bu Soleh. Sosoknya selalu menjadi pusat perhatian, meski ia tak pernah mencari perhatian. Tubuhnya tertutup cadar hitam rapi, hanya mata dan sedikit alisnya yang terlihat. Mata itu menyimpan ketenangan yang jarang ditemukan pada manusia biasa. Tatapannya tajam, namun lembut, mampu membuat siapapun merasa nyaman sekaligus waspada. Senyumnya selalu tersungging tipis di balik cadar, seperti menyimpan rahasia yang tak seorang pun bisa menebak. Pelanggan baru pertama kali datang ke warung ini seringkali terkesima. Mereka tidak tahu apakah harus memusatkan perhatian pada aroma tongseng yang menggoda, pada panci-panci yang tampak selalu sibuk, atau pada sosok wanita misterius di balik cadar yang diam-diam mengadu kuah dengan gerakan yang sangat terampil. Semua terasa alami, seolah setiap bahan, setiap potongan daging, dan setiap rempah mengikuti perintah tak terlihat dari Bu Soleh sendiri. Namun, meskipun kelezatan masakannya sudah menjadi rahasia kecil yang dibisikkan dari mulut ke mulut, beberapa pelanggan mulai menyadari sesuatu yang aneh. Ada bisik-bisik di antara mereka. Percakapan yang terdengar nyaris seperti rahasia, tentang asal-usul daging yang digunakan Bu Soleh. "Kamu merasa dagingnya terlalu empuk?" tanya seorang pria parubaya kepada rekannya. Matanya meneliti setiap potongan di mangkuk. "Aku tidak tahu. Rasanya enak, tapi aneh," jawab rekannya, ragu-ragu. Mereka bukan satu-satunya yang mulai merasa penasaran. Beberapa pelanggan yang lebih lama datang, yang pernah mencicipi tongseng dari warung lain di Solo, merasakan ada sesuatu yang berbeda. Daging yang digunakan Bu Soleh tampak lebih lembut, lebih harum, dan memiliki tekstur yang sulit dijelaskan, seolah ada rahasia yang tersembunyi di balik setiap potongan. Namun, tidak ada seorang pun yang berani menanyakannya langsung. Senyum tipis Bu Soleh, yang selalu muncul saat mereka bertanya sesuatu, cukup membuat mereka mundur dan menelan rasa penasaran itu dengan diam-diam. Di balik meja kayu tua, Bu Soleh memerhatikan setiap gerakan pelanggan dengan tatapan yang penuh perhatian. Ia mengetahui siapa yang menikmati tongsengnya dengan lahap, siapa yang tampak ragu, dan siapa yang hanya menatap kuah dengan mata kosong, seperti mencoba memahami rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Ia tidak tergesa-gesa, tidak pernah terlihat marah. Bahkan ketika seorang pelanggan mengeluh karena rasa pedas yang terlalu kuat. Semua situasi diatur dengan presisi yang jarang dimiliki manusia biasa. Sesekali, ia menyapa pelanggan dengan suara lembut. "Terima kasih sudah datang. Jangan lupa cicipi tongseng spesial hari ini," ucapnya sambil menoleh sebentar. Lalu kembali fokus ke panci besar yang mengepul. Suaranya ringan,
Tetapi ada sesuatu dalam nada itu yang membuat pendengarnya merasa seolah mereka sedang mendengar rahasia yang hanya bisa didengar oleh telinga tertentu. Di luar, jalanan Solo tetap ramai. Tapi dalam warung kecil itu, waktu seolah melambat. Aroma tongseng Bu Soleh menembus hingga ke ganggang sempit, menarik perhatian siapapun yang lewat, menahan mereka sejenak sebelum melanjutkan langkahnya. Dan di tengah hiruk-pikuk kota, bisik-bisik tentang kelezatan sekaligus keanehan daging mulai menyebar, membentuk bayangan misteri yang menyelimuti sosok Bu Soleh. Setiap pelanggan pulang dengan rasa penasaran yang mengganjal. Mereka mungkin sudah puas dengan rasa tongsengnya, tetapi pertanyaan tentang asal-usul daging itu tetap menggantung di benak mereka. Dan Bu Soleh? Ia tetap tersenyum, mengaduk kuah dengan gerakan yang tenang, seakan mengetahui bahwa rahasianya belum saatnya diungkap. Solo, dengan segala hiruk-pikuknya, belum pernah melihat apa yang akan datang dari warung kecil itu. Tapi aroma tongsengnya sudah cukup untuk membuat kota itu berhenti sejenak, menelan penasaran dengan setiap hirupan udara. Hujan turun deras di kota Solo malam itu. Langit gelap menggantung rendah, dan suara tetesan hujan yang memukul genting dan jalanan membentuk simfoni alam yang menyeramkan. Suasana kota yang biasanya riuh dengan tawa pedagang dan bunyi kendaraan, malam itu berubah menjadi sunyi dan penuh ketegangan. Lampu-lampu jalanan memantul di permukaan jalan yang basah, menciptakan kilauan yang bergerak-gerak seperti bayangan yang tak menentu. Di tengah hujan dan gelap, warung Bu Soleh tetap berdiri. Pintu kayunya bergoyang pelan ditiup angin dan air hujan yang masuk dari sela-sela atap. Di dalam warung, aroma tongseng masih menyelimuti udara. Namun suasana jauh berbeda dari siang hari. Dapur yang biasanya sibuk kini nyaris hening. Hanya terdengar sesekali bunyi air mendidih, atau bunyi pisau yang menebas papan pemotong. Tapi di tengah keheningan itu, muncul ketegangan yang hampir bisa dirasakan oleh siapapun yang hadir. Dua sosok berdiri saling berhadapan di dapur. Satu sosok tampak tegap, berbalut cadar hitam, matanya menatap tajam ke arah lawannya. Sosok ini jelas adalah Bu Soleh. Meski malam itu aura tenangnya berubah menjadi sesuatu yang lebih menakutkan, seolah setiap gerakannya mengandung ancaman tersembunyi. Sosok lain, seorang pria parubaya dengan jaket basah oleh hujan, menatap Bu Soleh dengan mata yang penuh kecurigaan. Tangannya mengepal, menahan rasa takut yang jelas terlihat di wajahnya. Tapi ada juga keteguhan yang tidak bisa diabaikan. Di tangan Bu Soleh, pisau dapur yang biasanya digunakan untuk memotong daging berkilau di bawah cahaya lampu minyak yang remang. Tidak ada kata yang terucap, hanya suara hujan yang menampar atap, sesekali disertai kilat yang menembus jendela berembun, menerangi dapur sejenak dengan cahaya putih yang menusuk mata. Bunyi benturan keras tiba-tiba terdengar, seakan sesuatu jatuh atau terbanting, membuat kedua sosok itu menegang. "Siapa kamu?" Suara pria itu bergetar, meski mencoba terdengar tegas. Bu Soleh tidak menjawab, hanya menatap dengan mata yang dingin dan penuh perhitungan. Tubuhnya bergerak perlahan, namun setiap langkahnya mengandung ancaman yang sulit dihindari. Pisau di tangannya diangkat, seperti siap menebas setiap gerakan lawan. Pria itu mundur sedikit, namun sudut dapur yang sempit membuatnya terjebak. Hujan di luar masih mengguyur deras, dan suara air yang menetes dari atap menambah ketegangan. Kedua sosok itu seperti kucing dan tikus yang berhati-hati dalam permainan mematikan. Bahkan aroma tongseng yang sedari siang memikat pelanggan, malam itu terasa pahit, bercampur dengan ketakutan dan waspada. "Kenapa kamu terus mengikuti warung ini?" Suara pria itu kembali terdengar, lebih berani meski suaranya bergetar. Bu Soleh mengangkat pisau sedikit lebih tinggi, menatap pria itu seakan membaca setiap niatnya. Tubuhnya bergerak pelan, hampir tanpa suara. "Aku hanya memasak," jawabnya. Suaranya lembut namun dingin, seperti embun yang menetes di malam yang basah. Mendadak, bunyi benturan kedua terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seperti panci besar yang jatuh. Pria itu tersentak, dan Bu Soleh melesat cepat. Gerakannya begitu halus hingga hampir tak terlihat. Pisau berkilau menebas udara, membuat pria itu mundur cepat ke belakang. Setiap gerakan di dapur malam itu terasa seperti tarian yang mematikan. Tidak ada yang bisa diprediksi. Hujan semakin deras,
Dan suara kilat yang menyambar kadang membuat dapur yang sempit itu terpantul cahaya putih, menyorot wajah-wajah tegang. Pria itu mencoba menyerang balik. Namun Bu Soleh seakan menebak setiap gerakan. Ketegangan memuncak, seperti perang antara predator dan mangsa. Di luar, angin meniup pintu kayu hingga berguncang, dan tetesan air hujan jatuh ke lantai dapur, menambah unsur chaos di malam itu. Di sela-sela ketegangan, Bu Soleh tampak tenang. Mata tajamnya mengikuti setiap langkah pria itu. Bibirnya tersenyum tipis, seperti menikmati permainan yang ia sendiri ciptakan. Ia bukan hanya seorang wanita biasa yang memasak tongseng di warung. Malam itu, semua rahasianya muncul dalam gerakan yang penuh presisi dan misteri. Pria itu menatap sekeliling dapur, mencari jalan keluar, tapi tidak ada. Setiap sudut dipenuhi aroma tongseng yang panas dan asap yang mengepul. Seolah dapur itu sendiri menjadi perangkap. Hujan yang deras di luar menambah kesan terisolasi, membuat kedua sosok itu seperti berada di dunia sendiri, terputus dari kenyataan luar. Tiba-tiba, suara benda jatuh lagi terdengar dari sudut dapur, lebih keras dari sebelumnya. Pria itu tersentak, dan Bu Soleh bergerak cepat. Kali ini, gerakannya hampir terlalu cepat untuk diikuti mata manusia biasa. Pisau terangkat, hampir menyentuh lawannya, dan detik itu seakan berhenti. Pembaca dibuat bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di dapur ini? Apa motif di balik konfrontasi malam itu? Hujan masih terus mengguyur, dan dapur dipenuhi uap panas serta ketegangan yang hampir bisa dipotong dengan pisau. Kedua sosok itu berdiri saling berhadapan. Mata mereka terkunci satu sama lain, sementara udara malam Solo di luar seolah ikut menahan napas. Malam itu bukan sekadar hujan dan dapur yang basah, melainkan malam yang menandai awal misteri yang akan mengguncang warung Bu Soleh dan seluruh kota Solo. Dan ketika pembaca menyadari, belum ada jawaban yang muncul. Siapa pria itu? Apa yang ia inginkan? Dan apa yang akan dilakukan Bu Soleh dengan pisau di tangannya? Semua pertanyaan itu menggantung di udara. Sama pekatnya dengan aroma tongseng yang masih mengepul di dapur yang basah dan gelap. Keesokan paginya, kota Solo kembali hidup dengan ritme yang sama seperti biasanya. Matahari menembus kabut tipis yang masih tersisa dari hujan semalam, memantul di permukaan jalan yang basah dan menyisakan kilauan di genangan air. Suara kendaraan dan langkah kaki memenuhi udara. Pedagang mulai membuka lapaknya, dan aroma kopi serta roti bakar menyatu dengan udara pagi. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu tempat yang tetap menjadi pusat perhatian, warung Bu Soleh. Dari luar, tidak ada yang terlihat berbeda. Pintu kayu berderit pelan saat dibuka. Bangku kayu tua masih tersusun rapi, dan papan nama usang masih bergoyang tertiup angin. Tidak ada tanda-tanda keributan malam sebelumnya. Tidak ada piring yang pecah. Tidak ada noda darah atau goresan di lantai. Semua seolah malam itu hanyalah mimpi yang hilang bersama hujan. Begitu seseorang melangkah masuk, aroma tongseng yang khas langsung menyeruak, mengisi seluruh warung. Tapi aroma kali ini terasa berbeda, lebih tajam, lebih pekat, seakan mengandung sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Pelanggan lama yang datang pertama kali mengurutkan dahi, mencium dengan cermat. Mereka tidak bisa menjelaskan, tapi ada sesuatu dalam aroma itu yang membuat indera mereka lebih waspada sekaligus tergoda. Beberapa pelanggan yang baru datang langsung memesan tongseng, dan satu demi satu mangkuk panas dibawa ke meja mereka. Saat sendok menyentuh kuah, rasa pertama yang muncul adalah kelezatan yang tak berubah, gurih, rempah meresap sempurna, daging empuk seperti biasanya. Tapi ada nuansa yang berbeda. Daging kali ini terasa lebih halus, lebih mudah hancur di lidah. Beberapa pelanggan menatap potongan daging itu dengan heran, seakan ada sesuatu yang mereka tidak bisa definisikan. Di balik panci besar yang terus mengepul, Bu Soleh berdiri dengan sikap yang tenang dan sempurna. Cadar hitamnya menyembunyikan sebagian besar wajahnya, tetapi mata yang tampak selalu menyorot setiap gerakan pelanggan. Senyumnya tipis, hampir tak terlihat, tetapi ada sesuatu dalam senyum itu yang membuat siapapun merasa mereka sedang diamati dengan cermat. Seorang pelanggan yang penasaran bertanya, "Bu, dagingnya, kok terasa berbeda ya? Lebih lembut dan harum dari biasanya." Bu Soleh menoleh sebentar. Matanya menatap lurus ke arah pelanggan itu.
Suara lembutnya keluar dengan nada santai, namun menyimpan misteri yang tak bisa dijangkau. "Oh, dagingnya spesial hari ini," jawabnya singkat, sambil mengaduk panci besar. "Lebih segar, lebih enak." Itu saja. Jawaban itu tidak memuaskan, tapi cukup membuat pelanggan mundur dari pertanyaan lebih lanjut. Mereka menelan rasa penasaran, menyeruput kuah panas, dan mencoba fokus pada kelezatan tongseng yang ada di depan mereka. Namun, di benak setiap orang, muncul pertanyaan yang tak terucapkan. Dari mana daging itu sebenarnya? Di luar, hujan semalam meninggalkan sisa-sisa keheningan. Jalanan yang basah memantulkan cahaya lampu pagi, dan suara kendaraan yang menabrak genangan air seakan menjadi irama tersendiri. Di dalam warung, keheningan sesekali dipecahkan oleh bunyi sendok yang menyentuh mangkuk, obrolan ringan pelanggan, dan suara panci yang masih mendidih. Semua tampak normal, namun ada ketegangan yang tak bisa diabaikan. Ketegangan yang tersisa dari malam sebelumnya. Beberapa pelanggan lama, yang sudah beberapa kali datang, mulai saling bertukar pandang. Mereka sadar bahwa ada sesuatu yang berbeda, tapi tidak ada yang berani menanyakannya langsung. Tatapan mereka sesekali tertuju pada Bu Soleh, yang tetap sibuk mengaduk tongseng dengan gerakan yang tenang, seolah tidak menyadari ketegangan yang menyelimuti. Namun, bagi yang benar-benar memperhatikan, ada kilatan samar di matanya. Kilatan yang mengatakan bahwa malam itu belum sepenuhnya berakhir. Seorang pemuda yang duduk di pojok warung mencoba bertanya lagi, dengan nada lebih hati-hati. "Bu, ini dagingnya. Dari mana?" "Ya." Bu Soleh berhenti sejenak, menatap pemuda itu dengan mata yang menembus. Senyum tipisnya tetap tersungging, tetapi kali ini ada kesan teka-teki yang lebih dalam. "Tiap hari daging bisa berbeda, Nak. Yang penting, rasanya selalu membuatmu kembali lagi, bukan?" ucapnya, dan langsung menunduk kembali mengaduk kuah, meninggalkan pemuda itu menelan pertanyaan yang tidak terjawab. Seiring pagi semakin terang, pelanggan terus berdatangan. Mereka datang karena aroma tongseng yang menggoda dan rasa penasaran yang tertanam di benak mereka sejak berita viral tentang warung itu menyebar di kota. Tapi tidak seorang pun bisa menjelaskan mengapa kelezatan kali ini terasa lebih intens. Semua tersihir oleh rasa, oleh aroma, dan oleh aura misterius yang selalu mengelilingi sosok Bu Soleh. Di satu sudut warung, panci besar berasap mengepul, memantulkan cahaya pagi yang hangat. Setiap tetes kuah yang jatuh ke mangkuk mengandung rahasia yang tidak bisa diucapkan. Dan di mata Bu Soleh, ketegangan semalam terlihat samar, tidak jelas bagi pelanggan, tetapi nyata bagi siapapun yang tahu cara membaca tatapannya. Warung itu tampak normal, namun malam sebelumnya telah meninggalkan jejak yang tak terlihat. Ketegangan yang memunculkan rasa penasaran, rasa takut, dan rasa ingin tahu yang bercampur menjadi satu. Ketika pagi beranjak siang, aroma tongseng tetap menggoda setiap orang yang lewat. Semua orang menikmati kelezatannya, tetapi pertanyaan tentang asal daging itu tetap menggantung, seperti bayangan yang tak pernah pergi. Bu Soleh, dengan senyum tipisnya yang abadi, tetap mengaduk panci, tetap tenang, dan tetap misterius. Menjaga rahasia yang hanya ia sendiri yang tahu, sementara kota Solo perlahan-lahan tersihir oleh aroma yang tidak bisa dijelaskan. Seiring hari bergulir, warung Bu Soleh semakin ramai. Bau tongseng yang menggoda tetap menguat, menarik pelanggan dari gang-gang sempit di Solo. Namun, di antara hiruk-pikuk itu, ada bisik-bisik yang mulai terdengar. Ringan tetapi jelas terasa penuh curiga. Para pelanggan yang datang pagi tadi tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka. Aroma dan rasa tongseng yang luar biasa itu menimbulkan pertanyaan yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Di sebuah meja kayu dekat jendela, sekelompok pria dan wanita yang baru selesai menyuap potongan tongseng mulai berbisik. "Kamu lihat potongan dagingnya?" tanya salah satu pria. Matanya menelusuri isi mangkuk di depannya. "Aku tidak tahu, rasanya empuk banget. Tapi, ada yang aneh," jawab temannya dengan ragu, menelan sepotong daging yang nyaris meleleh di lidah. Mereka tidak sendirian. Di sudut lain, seorang ibu dengan anak kecil duduk sambil mengamati Bu Soleh dari kejauhan. "Kamu rasa dagingnya beda, kan?" bisik ibu itu pada temannya. "Iya, lebih lembut, potongannya lebih rapi.
Aku tidak pernah lihat daging seperti ini sebelumnya, jawab temannya, menunduk sambil menyuap tongseng. Bisik-bisik itu perlahan menyebar, seperti virus kecil yang menyebar di udara hangat warung. Para pelanggan mulai saling bertukar cerita tentang pengalaman masing-masing. Beberapa dari mereka menyebutkan bahwa tekstur daging kali ini berbeda dari sebelumnya. Lebih kenyal, tetapi mudah hancur di lidah. Hampir seperti sesuatu yang sengaja dipilih untuk membuat siapapun ketagihan. Ada juga yang memperhatikan aroma tambahan yang sulit dijelaskan. Seakan ada sesuatu dalam rempah dan kuah yang membuat daging terasa lebih intens. Kalau aku tidak salah, ini daging paling empuk yang pernah aku makan, kata seorang pemuda sambil menatap potongan di piringnya. Tapi, jangan-jangan ada sesuatu yang tidak wajar, sahut temannya dengan nada rendah. Matanya menatap Bu Soleh yang masih sibuk di dapur. Di antara bisik-bisik itu, beberapa pelanggan mulai menatap potongan daging yang baru disajikan dengan rasa penasaran bercampur curiga. Potongan-potongan itu lebih besar dan lebih merata dibanding biasanya. Tidak ada bagian yang terlihat kasar, tidak ada urat atau lemak yang terlalu banyak. Semuanya tampak sempurna, seperti disiapkan oleh tangan yang sangat terampil. Mata mereka tak bisa lepas dari daging itu, dan rasa penasaran mulai berubah menjadi perasaan gelisah yang samar. Seolah ada sesuatu yang gelap tersembunyi di balik kelezatan tongseng. Seorang pria tua yang duduk di pojok meja menunduk, menatap potongan daging di piringnya dengan intens. Aku tidak ingin terdengar gila, tapi potongan ini terlalu sempurna. Rasanya aneh, gumamnya, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Temannya menatapnya dengan mata terbuka lebar, dan tanpa sengaja, kata-kata itu menembus bisik-bisik yang sudah tersebar. Banyak pelanggan yang mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar daging biasa. Mereka tidak bisa menunjukkan bukti, hanya insting dan rasa penasaran yang makin membesar. Di benak beberapa orang, pertanyaan itu menjadi lebih menekan. Apakah daging ini benar-benar berasal dari hewan, atau ada sesuatu yang lain di baliknya? Meskipun pertanyaan itu tidak pernah terdengar dengan lantang, aura ketegangan mulai menyelimuti warung kecil itu. Di dapur, Bu Soleh tampak tidak terganggu sama sekali. Matanya tetap tajam, memantau pelanggan dari balik cadar. Senyumnya tetap tipis, seakan menyadari bisik-bisik itu tapi tidak memberi jawaban. Ia mengaduk panci besar dengan gerakan tenang, menyiapkan potongan-potongan daging baru, sambil tetap menjaga jarak antara dirinya dan rasa curiga yang mulai menyebar. Ada ketenangan yang menakutkan dalam sikapnya, seolah ia menikmati permainan psikologis yang ia ciptakan di warungnya sendiri. Seorang pemuda yang lebih berani mencoba bertanya kepada pelanggan lain dengan suara hampir tak terdengar. "Kamu rasa daging ini aneh, kan?" Seorang wanita yang duduk di dekatnya menatapnya sebentar, lalu menunduk, menjawab pelan. "Iya, tapi jangan sampai Bu Soleh dengar. Aku tidak ingin masalah." Kata-kata itu membuat suasana menjadi semakin tegang. Bisik-bisik itu kini bukan hanya tentang kelezatan tongseng, tapi tentang kecurigaan yang menempel di hati setiap orang. Bahkan seorang tukang ojek yang mampir untuk sarapan, biasanya hanya tertarik pada rasa dan kuah panas, mulai memperhatikan potongan daging dengan seksama. Ia memiringkan kepala, memeriksa teksturnya, lalu menatap Bu Soleh dengan tatapan samar yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengingatkan, tidak semua yang terlihat manis dan lezat itu aman. Seiring pelanggan berdatangan, bisik-bisik itu semakin kencang. Beberapa orang mulai menyebutkan rumor yang mereka dengar dari tetangga atau teman. Daging Bu Soleh tidak seperti yang dijual di pasar. Ada yang bilang terlalu empuk, ada yang bilang aromanya berbeda. Semua orang merasakan keanehan itu, meski tidak ada yang berani menuduh secara langsung. Sementara itu, Bu Soleh tetap tersenyum tipis, mengaduk kuah, dan menatap potongan daging di panci dengan ketelitian yang sama seperti siang sebelumnya. Setiap gerakannya diamati, setiap tatapannya terasa menahan rahasia. Dan di antara aroma tongseng yang mengepul, di antara bisik-bisik pelanggan yang mulai mencurigai, tersembunyi misteri yang belum terungkap. Rahasia yang hanya diketahui oleh satu orang, yang mampu mengubah rasa penasaran menjadi ketegangan mencekam di warung kecil itu. Di luar, hujan semalam telah surut, tetapi ketegangan yang tersisa di udara jauh lebih berat daripada kabut yang masih menyelimuti jalanan.
Para pelanggan pulang dengan perasaan campur aduk, puas dengan rasa, tetapi penasaran dan sedikit takut akan keanehan yang baru mereka rasakan. Sementara itu, Bu Soleh tetap di dapurnya, tenang, misterius, dan tak tersentuh. Sosok wanita bercadar yang menyimpan rahasia gelap yang belum siap diungkap ke dunia. Kota Solo malam itu kembali sepi setelah hujan mereda. Jalanan yang basah berkilau diterangi lampu jalan yang redup, dan hanya terdengar sesekali suara kendaraan yang melintas. Di tengah suasana yang mulai tenang itu, ada seorang sosok yang berjalan perlahan menuju gang kecil tempat warung Bu Soleh berdiri. Sosok itu tidak tampak seperti pelanggan biasa. Pakaian rapi namun sederhana, tas kamera tergantung di bahu, dan mata yang terus memindai setiap sudut jalan dengan penuh perhatian. Sosok ini adalah Deka, seorang jurnalis lepas yang terkenal dengan insting tajamnya dalam menemukan berita viral. Deka sudah mendengar banyak cerita tentang warung kecil itu, tentang tongseng yang luar biasa lezat, bisik-bisik pelanggan yang mulai mencurigai asal daging, dan aura misterius yang selalu menyelimuti sosok Bu Soleh. Rasa penasaran yang bercampur dengan insting profesional membuatnya memutuskan untuk datang langsung, mencoba menelusuri sendiri kebenaran di balik warung yang kini menjadi perbincangan hangat kota Solo. Ia berdiri di ujung gang, mengamati dari kejauhan. Warung terlihat tenang. Pintu kayunya sedikit bergoyang ditiup angin malam. Tidak ada tanda-tanda keributan atau aktivitas mencurigakan. Tapi Deka tahu, rahasia besar seringkali tersembunyi di balik ketenangan semu. Dengan hati-hati, ia melangkah lebih dekat, menyembunyikan identitasnya agar tidak menarik perhatian. Kamera kecil tergantung di lehernya, siap merekam setiap gerakan yang mencurigakan. Dari posisinya, ia memperhatikan pelanggan yang datang dan pergi. Ada yang duduk, menikmati tongseng dengan lahap. Ada pula yang tampak ragu, memandang potongan daging dengan tatapan penasaran. Deka menandai setiap perilaku aneh yang ia lihat, mencoba menemukan pola yang bisa menjadi petunjuk. Ia menulis beberapa catatan di buku kecilnya, mencatat aroma yang tampak lebih tajam, daging yang lebih empuk, dan bisik-bisik yang kadang terdengar samar. Deka juga memperhatikan Bu Soleh. Sosok wanita bercadar itu tampak sibuk mengaduk panci besar, tapi setiap gerakannya begitu presisi, seolah membaca pikiran setiap pelanggan. Mata Bu Soleh menyorot sekeliling warung dengan tajam, dan setiap kali tatapan itu menyentuh seorang pelanggan, mereka langsung menunduk atau berpaling. Deka menyadari bahwa Bu Soleh bukan hanya sekadar pemilik warung, ia adalah pengendali atmosfer, pengatur rasa penasaran, dan mungkin penyimpan rahasia yang lebih gelap dari yang bisa dibayangkan. Deka memutuskan untuk mendekat sedikit lagi, berpura-pura menjadi pelanggan biasa. Ia memesan segelas teh hangat, duduk di pojok yang memberi pandangan luas ke dapur. Dari sini, ia bisa mengamati detail lebih jelas. Gerakan tangan Bu Soleh saat memotong daging, cara ia menambahkan rempah, bahkan cara ia menatap mangkuk yang baru disajikan. Semuanya tampak biasa. Namun sesuatu dalam pola gerakan itu membuat Deka merasakan adanya sesuatu yang disengaja, sesuatu yang dirancang untuk menutupi kebenaran. Ia mulai mencatat hal-hal kecil yang mungkin luput dari perhatian orang lain. Potongan daging yang selalu sama ukurannya, cara panci besar selalu diaduk pada sudut tertentu, dan aroma yang muncul kadang terasa berbeda dari batch sebelumnya. Petunjuk-petunjuk kecil itu menimbulkan rasa penasaran yang lebih besar. Jika semua ini terlihat normal bagi pelanggan biasa, Deka tahu ada rahasia tersembunyi yang mungkin bisa mengubah persepsi orang tentang warung ini. Sementara itu, beberapa pelanggan mulai memperhatikan kehadiran Deka. Beberapa menatapnya dengan penasaran, seolah merasa ada yang tidak biasa, tapi mereka tidak berani menegur. Deka tersenyum tipis, menjaga wajar penampilan, tapi tetap waspada. Ia tahu setiap gerakannya bisa menimbulkan kecurigaan, dan kecurigaan itu bisa mengubah rahasia menjadi berita yang hilang. Di sela-sela pengamatannya, Deka menangkap gerakan yang aneh. Bu Soleh sesekali menoleh ke sudut dapur, membuka pintu kecil yang biasanya tertutup rapat. Tidak ada yang masuk atau keluar, tapi pintu itu bergerak hanya sebentar. Cukup untuk membuat Deka menyadari ada ruang tersembunyi yang mungkin menjadi kunci rahasia warung ini. Ia mencatat detil itu, menahan napas, menunggu momen berikutnya. Hujan semalam telah meninggalkan udara yang basah, dan aroma tongseng tetap menyelimuti warung.
membuat setiap gerakan terasa dramatis. Deka merasakan ketegangan yang sama seperti yang dirasakan pelanggan sebelumnya. Namun kini ia melihatnya dari sudut pandang seorang penyelidik. Ia mulai menyusun hipotesis. Mengapa potongan daging selalu sempurna? Mengapa aroma selalu kuat tapi berbeda dari batch sebelumnya? Apa yang membuat warung ini begitu istimewa? Hingga semua orang kembali lagi tanpa mempertanyakan hal lain? Petunjuk-petunjuk kecil mulai menumpuk di benak Deka. Setiap detail, gerakan Bu Soleh, bisik-bisik pelanggan, aroma yang berbeda, pintu dapur yang sesekali terbuka, memberi arah yang jelas. Ada rahasia yang disembunyikan dengan cermat, sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar resep tongseng tradisional. Rasa penasaran yang awalnya murni profesional kini bercampur dengan ketegangan. Deka merasa bahwa malam ini adalah titik awal untuk mengungkap sesuatu yang mungkin mengguncang seluruh kota Solo. Namun, sebelum Deka bisa bergerak lebih jauh, Bu Soleh menoleh ke arahnya. Mata yang tersembunyi di balik cadar itu menatap lurus, seakan membaca niat dan keraguan sekaligus. Deka menelan napas, tersenyum tipis, dan berpura-pura meminum teh. Senyum Bu Soleh tetap tipis, tetapi tatapannya membuat Deka sadar. Rahasia yang ingin ia ungkap bukanlah rahasia biasa. Ada sesuatu yang gelap, terencana, dan terjaga dengan ketelitian luar biasa. Di luar, malam Solo tetap sunyi. Hanya terdengar suara langkah kaki dan sisa-sisa hujan yang menetes dari atap. Di dalam warung, aroma tongseng terus mengepul. Bisik-bisik pelanggan masih terdengar samar. Dan seorang jurnalis muda dengan insting tajam mulai menelusuri setiap petunjuk kecil yang muncul. Malam itu menandai awal pencarian kebenaran yang akan membawa Deka lebih dalam ke misteri warung Bu Soleh. Sebuah misteri yang, jika terungkap, mungkin mengubah persepsi seluruh kota tentang tongseng yang selama ini mereka anggap biasa. Malam di Solo jatuh dengan sunyi, hanya dipecahkan oleh suara jarum jam yang berderik dan tetesan air yang masih menetes dari atap-atap warung. Hujan semalam meninggalkan aroma basah khas kota yang bercampur dengan asap tongseng yang mengepul dari dapur Bu Soleh. Namun di balik aroma yang memikat itu, beberapa tetangga mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Pak Harun, seorang penjual gorengan yang tinggal tepat di seberang warung, mencium bau yang aneh ketika menutup tokonya malam itu. Awalnya ia mengira itu hanyalah aroma tongseng yang kuat. Tapi ada sesuatu yang lebih tajam, getir, dan asing di hidungnya. Bau itu bukan hanya pedas rempah. Ia memiliki nada yang membuat kulit merinding. Bau yang hampir menyeret ingatan pada sesuatu yang tidak seharusnya ada di panci dapur biasa. Ia menelan ludah, menatap ke arah warung Bu Soleh yang remang, dan bergidik. Tak jauh dari situ, Bu Lilis yang tinggal di samping warung, mendengar suara-suara aneh malam itu. Awalnya terdengar seperti benturan panci biasa, tapi kemudian ada dentingan logam yang berbeda, seperti pisau menebas sesuatu yang keras, diikuti bunyi jatuh yang tidak sinkron dengan kegiatan masak biasa. Ia merunduk ke jendela, menatap ke dalam, namun hanya melihat siluet Bu Soleh yang tertutup cadar, mengaduk panci dengan gerakan lambat dan penuh perhitungan. Tidak ada tanda-tanda keributan lain, hanya asap yang mengepul di udara basah. Tetangga lain mulai mengamati dengan curiga. Seorang remaja yang tinggal di gang belakang menceritakan kepada teman-temannya bahwa malam itu ia melihat sesuatu bergerak di dapur. Terlalu cepat untuk dilihat mata telanjang. Bayangan itu tidak seperti pelanggan atau pegawai biasa. Ia menelan rasa takutnya, tapi ketakutan itu berubah menjadi rasa penasaran yang mengganggu. Apa yang sebenarnya dilakukan Bu Soleh di dapurnya? Di tengah malam, hanya Bu Soleh yang tetap tenang. Tubuhnya tertutup cadar, matanya tajam, gerakannya persis seperti siang hari, tidak tergesa-gesa, tidak panik. Seakan mengetahui bahwa setiap tetangga yang menatap dari luar hanya bisa menebak sedikit dari apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengaduk panci, memotong daging, dan sesekali menoleh ke arah jendela, seolah memperingatkan siapapun yang mencoba mengintip. Rahasianya tetap miliknya. Namun petunjuk-petunjuk kecil mulai muncul, mengarah ke kemungkinan yang lebih gelap. Pak Harun mencatat dalam pikirannya bahwa bau itu bukan bau daging biasa. Terlalu kuat, terlalu tajam, dengan nada amis yang sulit dijelaskan. Bu Lilis ingat suara benturan itu, berbeda dari suara panci biasa. Terdengar keras, berat, dan berulang, seperti sesuatu yang jatuh atau terbanting dengan sengaja.
Remaja di gang belakang menambahkan bayangan yang bergerak terlalu cepat untuk manusia biasa. Semua itu menimbulkan satu pertanyaan yang menakutkan. Apakah daging yang digunakan Bu Soleh benar-benar berasal dari hewan? Dari sisi lain, warung tetap buka seperti biasa saat siang berikutnya. Pelanggan datang, mencium aroma tongseng yang menggoda, dan tidak ada yang tampak berbeda. Tapi bagi tetangga yang mengetahui suara dan bau malam sebelumnya, ada rasa ketegangan yang tidak hilang. Mereka mulai saling bertukar pandang dan membisikkan dugaan yang mereka simpan dengan hati-hati. "Pak, saya rasa daging itu bukan biasa," ujar Bu Lilis pada Pak Harun dengan suara pelan. Matanya menatap panci yang mengepul. Pak Harun hanya mengangguk, tanpa bisa mengeluarkan kata-kata. Petunjuk-petunjuk itu membuat ketakutan tetangga semakin membesar. Beberapa dari mereka mulai mengingat kejadian aneh sebelumnya. Potongan daging yang terlalu sempurna, tekstur yang berbeda, aroma yang tajam, dan bisik-bisik pelanggan yang semakin sering terdengar di warung. Semua itu kini mulai membentuk pola yang mengarah ke kemungkinan mengerikan, bahwa tongseng Bu Soleh menggunakan sesuatu yang lebih gelap dari daging hewan biasa. Tetangga-tetangga yang penasaran mulai bergerak lebih hati-hati. Mereka menatap dari jendela yang retak, mendengarkan suara dapur yang sesekali terdengar aneh. Beberapa mengambil catatan mental, mencatat setiap suara, setiap gerakan, setiap bau yang muncul di malam hari. Mereka mulai merasa bahwa warung itu bukan sekadar tempat makan. Ia adalah pusat rahasia yang diselimuti ketegangan. Sebuah misteri yang perlahan terkuak di antara aroma tongseng dan asap yang mengepul. Sementara itu, Bu Soleh tetap seperti sebelumnya. Misterius, tenang, dan penuh kendali. Ia tidak terlihat terganggu oleh pengamatan tetangga atau bisik-bisik yang mulai menyebar di antara warga. Setiap gerakannya terukur, seakan mengetahui bahwa ketegangan dan rasa penasaran tetangga hanyalah bagian dari permainan psikologis yang ia ciptakan sendiri. Setiap potongan daging, setiap sendok kuah, dan setiap tetes rempah dirancang untuk menutupi rahasia yang jauh lebih gelap dari yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Di malam yang sunyi, Solo tidak hanya diterangi oleh lampu jalan dan genangan air yang memantulkan cahaya, tetapi juga oleh bayangan rahasia yang muncul dari warung kecil itu. Aroma tongseng tetap menggoda, suara dapur tetap terdengar samar, dan tetangga mulai menelan ketakutan yang membesar sambil menyadari satu hal. Ada sesuatu yang sangat salah dengan warung Bu Soleh. Sesuatu yang mungkin tidak akan mereka ketahui sepenuhnya sampai kebenaran itu terungkap. Sesuatu yang gelap, menakutkan, dan mungkin melibatkan nyawa yang tak bersalah. Dan di dalam dapur, Bu Soleh terus mengaduk panci, tersenyum tipis, dan menyembunyikan rahasia yang semakin dekat dengan permukaan, menunggu waktu yang tepat untuk benar-benar muncul ke dunia. Pagi di Solo dimulai dengan ritme biasa. Pedagang membuka lapak, kendaraan melintas di jalanan basah dari sisa hujan semalam, dan aroma masakan dari berbagai warung bercampur di udara. Namun, di balik keseharian itu, ketenangan kota perlahan mulai terguncang oleh sesuatu yang tak terlihat, namun terasa sampai ke seluruh sudut kota. Viralnya sebuah video di media sosial. Video itu pertama kali muncul di sebuah grup WhatsApp lokal. Seorang pelanggan yang penasaran, entah sengaja atau tidak, merekam potongan tongseng yang baru ia santap di warung Bu Soleh. Awalnya, video terlihat biasa. Kuah panas mengepul, potongan daging yang tampak empuk dan gurih. Namun, beberapa detik kemudian, sesuatu dalam video membuat orang yang menontonnya berhenti, menahan napas, dan menatap layar dengan mata melebar. Potongan daging tampak berbeda, lebih sempurna dari biasanya. Teksturnya terlalu halus, warnanya tampak sedikit pucat, dan gerakan sendok yang menembusnya hampir terlalu mudah, seperti tidak berasal dari daging hewan biasa. Beberapa penonton awal hanya mengerutkan dahi, lalu menutup aplikasi, menganggapnya sebagai hal aneh yang tidak perlu dipikirkan. Tapi bagi sebagian orang, ada sesuatu yang mengusik naluri mereka, rasa penasaran yang berubah menjadi ketakutan samar. Video itu segera dibagikan ke grup-grup lain, menyebar dari teman ke teman, dari tetangga ke tetangga, hingga akhirnya mencapai ratusan orang dalam waktu beberapa jam. Di warung, suasana mulai berubah. Pelanggan yang datang pagi itu membawa ponsel mereka, menatap layar dengan wajah cemas, dan saling berbisik tentang video yang viral. "Kamu sudah lihat video itu?"
Tanya seorang ibu muda pada teman di mejanya. Iya, lihat, potongan dagingnya. Aku tidak tahu harus bilang apa. Kok bisa begitu? Balas temannya. Matanya terus menatap layar. Suasana yang awalnya santai, kini berubah menjadi tegang. Rasa penasaran bercampur ketakutan mulai menyebar di antara mereka. Di luar, tetangga warung juga mulai mendengar kabar tentang video itu. Pak Harun, penjual gorengan yang semalam mencium bau aneh dari warung, kini merasakan ketegangan yang sama di udara. Ia mendengar orang-orang membicarakan video di pasar dan warung kopi. Bisik-bisik yang dulu samar kini berubah menjadi perbincangan terbuka. Apakah warung Bu Soleh menggunakan sesuatu yang bukan daging biasa? Di media sosial, komentar dan teori mulai bermunculan. Beberapa orang skeptis menulis bahwa video itu hanya efek pencahayaan atau editan ponsel. Namun banyak juga yang panik dan menyebarkan teori mengerikan. Tekstur dan warna potongan daging tampak terlalu halus, terlalu sempurna, hampir seperti manusia. Postingan itu dibanjiri emotikon terkejut, tanda tanya, dan bahkan beberapa ancaman untuk menutup warung jika dugaan itu benar. Deka, jurnalis lepas yang sebelumnya diam-diam mengamati warung, menyadari perubahan drastis ini. Ia membuka ponsel dan menonton video yang kini sudah menyebar luas. Instingnya sebagai penyelidik langsung bereaksi. Ini bukan sekadar viral biasa. Video itu memberikan petunjuk lebih kuat tentang sesuatu yang gelap di balik warung. Dengan cepat, ia mulai mencatat detail, potongan daging, reaksi pelanggan, dan cara Bu Soleh menata mangkuk. Semua menjadi data penting untuk menelusuri misteri yang mulai heboh di media sosial. Di warung, Bu Soleh tetap tenang. Ia mengaduk panci besar dengan gerakan yang sama seperti biasa. Matanya menatap pelanggan dengan tajam. Senyum tipis tetap tersungging di balik cadar. Namun, ia menyadari bahwa rahasianya mulai terancam. Suasana santai yang selalu ia ciptakan kini mulai terguncang oleh rasa takut dan kepanikan yang menyebar di luar tembok warungnya. Para pelanggan mulai menatapnya dengan pandangan berbeda, antara penasaran, takut, dan ragu-ragu. Beberapa pelanggan yang menonton video berbisik dengan suara rendah, mencoba memahami apa yang mereka lihat. "Kamu rasa ini manusia?" tanya seorang pria parubaya dengan wajah pucat. "Aku tidak berani bilang, tapi ada sesuatu yang salah," jawab temannya, menelan ludah. Bisik-bisik itu terdengar di setiap meja, menyebar dari satu pelanggan ke pelanggan lain, hingga warung yang biasanya hangat kini dipenuhi ketegangan yang nyaris bisa dirasakan dengan fisik. Sementara itu, di grup WhatsApp dan media sosial lokal, video itu terus dibahas. Banyak yang mulai menelusuri alamat warung, membagikan lokasi, dan menyarankan orang lain untuk berhati-hati. Kata-kata "daging manusia" mulai muncul dalam komentar, meskipun belum ada bukti nyata. Kegaduhan ini membuat seluruh kota Solo heboh. Rasa penasaran berubah menjadi ketakutan, dan rumor berkembang lebih cepat daripada yang bisa dikendalikan siapapun. Di tengah semua kekacauan itu, Bu Soleh tetap seperti sebelumnya, misterius, tenang, dan penuh kendali. Ia mengaduk panci, memotong daging, dan menyiapkan kuah tongseng baru dengan presisi sempurna. Senyum tipisnya tidak berubah, meski matanya sesekali menatap pelanggan dengan intens. Ia tahu, rahasianya kini berada di ambang pengungkapan. Viral media sosial hanya mempercepat waktu. Segera, dunia akan mengetahui sebagian dari apa yang selama ini tersembunyi di balik aroma tongseng yang menggoda. Kota Solo pun mulai berubah. Jalanan yang biasanya ramai kini dipenuhi rumor. Pelanggan berhati-hati memilih warung, dan rasa penasaran bercampur ketakutan menyelimuti udara. Video itu bukan sekadar viral, ia menjadi pemicu, menyalakan api ketegangan yang tak bisa diabaikan. Semua mata tertuju pada warung kecil di gang sempit itu, dan satu hal pasti, rahasia Bu Soleh kini tidak lagi hanya menjadi misteri di dapur, tapi misteri yang menyelimuti seluruh kota. Sejak video tongseng yang aneh itu menjadi viral, kota Solo tidak pernah benar-benar tenang. Rumor tentang asal-usul daging yang digunakan Bu Soleh menyebar seperti api, menimbulkan rasa penasaran yang berubah menjadi ketakutan. Beberapa warga mulai menjaga jarak dari warung kecil itu, sementara sebagian lain datang hanya untuk melihat sendiri, mencicipi tongseng yang kini menjadi fenomena kota.
Di tengah kepanikan yang perlahan meningkat, seorang penyelidik lokal, Deka, jurnalis lepas yang sebelumnya sudah mengamati warung secara diam-diam, memutuskan untuk turun tangan lebih serius. Deka datang dengan tujuan tunggal, mengumpulkan bukti, menelusuri rahasia yang selama ini tersembunyi, dan memastikan kebenaran di balik rumor yang sudah mengguncang kota. Ia memilih metode diam-diam, tidak ingin menarik perhatian Bu Soleh atau pelanggan lain. Dengan kamera kecil tergantung di leher dan buku catatan di saku, ia duduk di pojok warung, memesan teh hangat, dan mengamati setiap gerak-gerik di sekitarnya. Beberapa pelanggan mulai merasa canggung. Mereka menyadari bahwa ada orang yang menatap lebih lama dari biasanya, mencatat setiap gerakan. Sebagian pegawai warung juga mulai memperhatikan, meski takut menyadari terlalu banyak. Dari tatapan curiga itu, Deka mulai mendapatkan petunjuk kecil. Seorang pegawai muda, yang biasanya diam dan patuh, sesekali menatap Bu Soleh dengan wajah ragu, seakan mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui. Deka pun mulai berinteraksi dengan pelanggan secara hati-hati, memancing percakapan untuk mengetahui apa yang mereka dengar atau lihat. Seorang ibu parubaya, setelah beberapa cangkir teh, mulai bercerita dengan suara pelan. Aku mendengar suara aneh semalam, seperti potongan sesuatu yang jatuh atau terbanting di dapur. Aku tidak yakin, tapi rasanya tidak seperti daging biasa. Deka menulis catatan itu dengan cepat, menandai setiap detail yang terdengar samar namun signifikan. Pegawai muda itu akhirnya menjadi titik fokus. Dengan hati-hati, Deka mendekati dan berbicara dengan nada lembut, seolah tidak ingin menakutinya. Kamu pernah melihat hal aneh di dapur, kan? Tanyanya. Pegawai itu menelan ludah, menunduk, dan akhirnya mengangguk. Aku tidak tahu harus bilang apa. Kadang Bu Soleh membawa potongan yang berbeda, dan aroma, baunya tidak seperti biasanya. Tapi aku takut kalau ngomong, gumamnya. Matanya menatap lantai. Deka mencatat setiap kata, menyadari bahwa inilah petunjuk penting pertama dari orang dalam. Pegawai itu memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar resep tongseng spesial. Detail kecil seperti potongan daging yang sempurna, aroma yang tajam, dan gerakan Bu Soleh yang selalu terukur kini mulai membentuk pola yang jelas. Rahasia warung itu tidak lagi bisa disembunyikan lama. Sementara itu, Bu Soleh mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan yang sebelumnya jarang terlihat. Matanya sesekali menatap Deka dari balik cadar. Gerakannya lebih cepat namun tetap terkontrol. Tangan yang biasanya stabil saat memotong daging kini sedikit bergetar ketika menambahkan rempah. Senyum tipisnya tetap ada, tetapi ada ketegangan yang bisa dirasakan siapapun yang cukup teliti. Ia mulai sadar bahwa rahasianya mungkin hampir terungkap, dan setiap gerakan harus diperhitungkan. Di pojok warung, Deka menatap Bu Soleh dengan mata tajam, mencoba membaca setiap ekspresi, setiap gerakan, setiap tanda yang bisa menjadi kunci rahasia. Ia tahu, saat ini adalah momen kritis. Jika ia berhasil mendapatkan bukti lebih kuat, seluruh misteri tongseng Bu Soleh bisa terbongkar. Namun, ia juga menyadari risikonya. Satu langkah yang salah, dan semua bisa berbalik menjadi bencana, baik bagi dirinya maupun pegawai yang mulai membuka mulut. Petunjuk tambahan muncul dari pelanggan lain yang lebih berani. Seorang pemuda yang duduk di meja belakang, tampak gelisah sepanjang waktu, akhirnya berbisik kepada Deka. Aku melihat malam itu Bu Soleh membuka pintu kecil di dapur. Tidak ada yang masuk atau keluar, tapi ada aroma, bau yang berbeda. Aku tidak tahu apa, tapi itu aneh. Deka mencatat informasi ini dengan cepat, menyadari bahwa pintu kecil itu mungkin merupakan titik kunci dalam misteri warung. Dengan kombinasi petunjuk dari pegawai dan pelanggan, Deka mulai menyusun pola yang lebih jelas. Bau yang tidak biasa, suara potongan dan benturan, gerakan rahasia Bu Soleh, dan pintu kecil di dapur. Semua menunjukkan bahwa rahasia di balik tongseng ini jauh lebih gelap dari yang dibayangkan orang biasa. Ketegangan meningkat. Bahkan pelanggan yang hanya ingin makan tongseng pun mulai merasakan aura yang berbeda di warung. Malam semakin larut, dan pengamatan Deka semakin intens. Ia menulis catatan terakhir hari itu. Petunjuk-petunjuk mengarah ke sesuatu yang mengerikan. Pegawai ragu, pelanggan curiga, Bu Soleh tegang.
Rahasianya hampir terungkap. Hatinya berdetak cepat, menyadari bahwa besok, seluruh kota bisa terjerumus dalam kepanikan jika informasi ini tersebar lebih luas. Di dapur, Bu Soleh menarik napas dalam-dalam, menatap panci besar yang mengepul. Ia menyadari satu hal, dunia luar semakin dekat untuk mengetahui rahasianya. Satu langkah salah, satu pelanggan terlalu penasaran, dan semua yang ia sembunyikan selama ini bisa runtuh. Senyum tipis itu masih tersungging, tapi mata yang tajam kini menyimpan ketegangan yang nyata, tanda bahwa rahasia tongsengnya tidak akan tetap tersembunyi selamanya. Pagi itu, kota Solo kembali dipenuhi aktivitas seperti biasa, tapi ketenangan yang tampak hanyalah topeng. Rumor tentang warung Bu Soleh sudah menjadi topik hangat di setiap sudut kota. Video viral yang menampilkan potongan tongseng yang aneh membuat banyak orang penasaran dan waspada. Sementara beberapa tetangga dan pelanggan lama mulai memperhatikan setiap gerak-gerik yang mencurigakan. Namun, tidak seorang pun bersiap untuk kebenaran yang akan mereka temukan hari itu. Deka, jurnalis lepas yang telah melakukan pengamatan diam-diam selama beberapa hari terakhir, memutuskan untuk kembali ke warung dengan tekad lebih kuat. Kali ini, ia tidak hanya ingin mengumpulkan petunjuk, tetapi mencari bukti konkret. Ia menatap pintu kayu warung dengan mata tajam, menyadari bahwa setiap langkahnya bisa menjadi kunci untuk mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi. Di sudut warung, seorang pelanggan lama yang sudah mulai curiga, Pak Joko, datang membawa cerita penting. Semalam, saat warung hampir sepi, ia melihat Bu Soleh menuruni tangga kecil di dapur yang jarang digunakan pelanggan. Pak Joko mengaku melihat potongan daging yang tidak seperti biasa, sesuatu yang tampak pucat dan terlalu sempurna, hampir seperti manusia. Ia menahan napas, takut untuk langsung menegur, tapi rasa penasaran membuatnya bercerita pada Deka. Deka menerima informasi itu dengan serius. Ia segera mengamati posisi dapur dan pintu rahasia kecil yang sebelumnya sempat ia catat. Dengan bantuan pegawai muda yang mulai percaya padanya, Deka berhasil mengintip sedikit ke ruang yang tersembunyi. Apa yang ia temukan membuat darahnya berhenti sejenak. Tumpukan potongan daging yang pucat, terbungkus rapi, dan aroma yang sangat berbeda dari daging biasa. Ada bau getir dan amis yang mengerikan. Informasi itu segera menimbulkan kepanikan di benak Deka dan pegawai yang membantunya. Mereka sadar bahwa rahasia yang selama ini tersembunyi bukan sekadar legenda atau rumor. Ini adalah kenyataan yang mengerikan. Tanpa berkata banyak, Deka segera mengabari beberapa tetangga yang selama ini merasa curiga, mencoba menenangkan mereka sambil menyiapkan langkah selanjutnya. Pelanggan lain yang berada di warung mulai merasakan ketegangan yang meningkat. Aura aneh yang selama ini terasa kini berubah menjadi rasa takut yang nyata. Bisik-bisik terdengar di setiap meja. Aku dengar, ternyata benar. Dan, bagaimana bisa? Semua orang mulai menatap Bu Soleh, yang tetap tersenyum tipis di balik cadarnya, mengaduk panci dengan gerakan tenang tapi kini terlihat sedikit tegang. Momen itu menjadi titik awal konfrontasi pertama. Deka maju perlahan, menyadari bahwa waktunya untuk bertanya langsung telah tiba. Bu Soleh, suara Deka tegas namun terkontrol. Kami menemukan sesuatu tentang asal daging di tongseng ini. Bu Soleh berhenti sejenak, mengangkat kepala, matanya menatap tajam ke arah Deka. Suasana warung seketika hening. Pelanggan menahan napas, pegawai menunduk cemas, dan aroma tongseng yang biasanya menggoda kini terasa berat, menyelimuti ruang dengan ketegangan yang mencekam. Kalau maksudmu tanya tentang resepku, semuanya biasa saja, jawab Bu Soleh dengan suara lembut. Tapi nada yang tenang itu tidak bisa menutupi gemetar yang samar di tangannya saat ia memegang sendok. Ada ketegangan yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan semua orang bisa merasakannya. Deka melangkah lebih dekat, menunjukkan bukti yang ia simpan. Potongan daging pucat dari ruang rahasia, catatan bau dan suara aneh, serta cerita dari pegawai dan tetangga. Bu Soleh, kami tidak main-main. Semua bukti mengarah ke satu hal. Ini bukan daging biasa. Wajah Bu Soleh berubah sekejap. Mata yang biasanya dingin kini menampakkan kilatan ketegangan. Senyum tipisnya masih tersungging, tapi tidak lagi menenangkan. Ada aura ketakutan dan perhitungan di baliknya. Kalian tidak seharusnya tahu, ucapnya pelan.
hampir berbisik. Tapi kata-katanya cukup terdengar jelas di seluruh warung. Kepanikan mulai menjalar. Beberapa pelanggan mundur, menatap potongan tongseng di piring mereka dengan rasa ngeri. Mereka mulai menyadari bahwa rumor yang selama ini mereka dengar bukan sekadar cerita. Ada kenyataan mengerikan di balik setiap suapan yang mereka nikmati. Pegawai muda yang selama ini membantu Deka menunduk, tak mampu menatap Bu Soleh. Bagaimana bisa? Salah satu pelanggan bertanya dengan suara gemetar. Bu Soleh tetap tenang, tapi matanya menyimpan gelap yang lebih dalam. Kalau kalian ingin tahu, rahasianya sudah terlalu jauh terbuka, ujarnya, mengaduk panci perlahan. Gerakannya seolah menenangkan dirinya sendiri. Tapi, kalian tidak akan bisa mengerti. Ini lebih dari sekadar daging. Deka menatapnya dengan tajam. Kami harus tahu, Bu. Semua orang berhak tahu. Ini sudah terlalu berbahaya. Konfrontasi itu menjadi puncak ketegangan pertama. Warung yang selama ini terlihat biasa kini menjadi pusat kepanikan dan rasa takut. Aroma tongseng yang selama ini memikat kini terasa menekan. Dan semua orang di dalam warung menyadari satu hal. Rahasia yang selama ini disembunyikan Bu Soleh tidak lagi bisa ditahan. Kebenaran yang mengerikan telah tercium, teramati, dan tercatat. Dan segera, kota Solo tidak akan pernah sama lagi. Di dapur, Bu Soleh menarik napas dalam-dalam. Senyum tipis itu masih ada, tapi matanya kini menyiratkan satu hal. Rahasianya hampir terungkap sepenuhnya, dan langkah berikutnya akan menentukan siapa yang selamat dari bayang-bayang tongseng misterius ini. Malam di Solo kali ini berbeda dari biasanya. Hujan deras sejak sore belum juga reda, meninggalkan genangan air di setiap gang sempit dan memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Suasana yang basah dan gelap menambah ketegangan di seluruh kota, terutama di gang-gang kecil yang menjadi saksi bisu misteri warung Bu Soleh. Di dalam warung, kepanikan akibat konfrontasi pagi tadi belum mereda. Beberapa pelanggan pergi dengan tergesa. Ada yang menatap piringnya sendiri dengan rasa takut, dan suara bisik-bisik semakin keras. Bu Soleh, yang selama ini dikenal tenang dan penuh kendali, kini terlihat gelisah. Mata yang biasanya dingin itu menyipit tajam, menilai situasi dan gerak-gerik semua orang di sekitarnya. Ia tahu, rahasianya yang selama ini tersembunyi kini hampir sepenuhnya terungkap, dan waktunya untuk bertindak sudah tiba. Tanpa memberi banyak tanda, Bu Soleh bergerak cepat. Ia mengunci dapur, memasukkan beberapa potongan daging dan dokumen ke dalam tas besar, dan menutup pintu warung dengan hati-hati. Gerakannya cepat dan presisi, seperti sudah memprediksi setiap langkah yang akan dilakukan orang lain. Namun, beberapa pelanggan yang masih berada di warung sempat melihatnya, dan salah satu dari mereka, seorang remaja yang penasaran, segera menelpon Deka untuk memberi informasi bahwa Bu Soleh tampak meninggalkan warung dengan tergesa. Deka, yang sejak pagi telah mengumpulkan bukti-bukti penting, langsung bereaksi. Ia memutuskan untuk mengejar, tidak ingin membiarkan Bu Soleh menghilang begitu saja. Dengan kamera kecil tergantung di leher dan jas hujan tipis yang menempel di tubuhnya, Deka keluar dari warung dan menyusuri gang sempit yang basah. Hujan deras membuat langkahnya lebih hati-hati, namun tekadnya tetap bulat. Ia harus menemukan Bu Soleh dan mendapatkan bukti lebih lanjut. Gang-gang Solo malam itu terasa lebih menakutkan dari biasanya. Air hujan memantulkan bayangan gelap, dan setiap sudut tampak seolah bisa menyembunyikan sesuatu. Bu Soleh, dengan cadarnya menutup sebagian wajah, bergerak lincah, menelusuri jalur yang hanya ia kenal. Ia tahu semua jalan pintas, semua lorong sempit, dan setiap gang yang bisa membingungkan pengejarnya. Suasana basah dan licin justru menjadi keunggulannya, memberikan keuntungan dalam kejar-kejaran yang mulai memanas ini. Deka tidak menyerah. Ia menuruti insting dan memori pengamatannya dari beberapa hari terakhir. Setiap sudut, setiap belokan, setiap gang kecil ia periksa, mencoba memperkirakan arah Bu Soleh. Suara langkah kaki di genangan air dan derap langkah yang terburu-buru terdengar jelas, saling mengejar di lorong sempit yang hanya cukup untuk satu orang melintas. Hujan yang deras membuat suara derap itu seperti gema yang menegangkan, menambah intensitas kejar-kejaran ini. Di sebuah persimpangan sempit, Deka melihat siluet Bu Soleh melintas cepat, membawa tas besar yang mungkin berisi bukti-bukti penting.
Ia menahan napas, memperkirakan langkah berikutnya. Dengan hati-hati, Deka memperpendek jarak, menyesuaikan langkahnya dengan genangan dan kerikil yang licin. Tangan Deka memegang kamera, merekam setiap gerakan, tidak hanya untuk bukti visual tapi juga untuk melacak arah yang mungkin diambil Bu Soleh. Sementara itu, Bu Soleh menyadari bahwa pengejaran semakin dekat. Ia mempercepat langkah, menekuk ke ganggang kecil yang bahkan tidak terlihat oleh mata biasa, melompati genangan, dan menggunakan bayangan gelap sebagai penyamaran. Ketegangan di matanya terlihat jelas. Jika ia gagal menghilang, rahasianya akan terungkap sepenuhnya, dan konsekuensi yang menunggu bisa menghancurkan seluruh rencana yang telah ia susun selama bertahun-tahun. Kejar-kejaran ini mencapai puncaknya saat mereka memasuki gang paling sempit, di mana tembok bata tua menutup hampir seluruh sisi. Hujan deras menambah kesulitan. Genangan licin membuat langkah lebih berat, sementara bayangan dan refleksi lampu jalan menimbulkan ilusi yang membingungkan. Bu Soleh melompat melewati tumpukan kayu tua, tasnya hampir terjatuh, sementara Deka menyesuaikan langkah agar tetap mengikuti jejaknya. Nafas keduanya tersengal, tapi ketegangan ini justru membuat setiap gerakan lebih hidup dan dramatis. Tiba-tiba, Bu Soleh tersandung sebuah batu, hampir kehilangan keseimbangan. Deka melihat peluang itu dan melompat maju, tapi Bu Soleh segera mengayunkan tasnya sebagai penghalang. Kedua sosok itu saling berhadapan sekejap di tengah gang basah. Pandangan mereka bertemu, Deka dengan tekad bulat, Bu Soleh dengan ketegangan yang memuncak. Hujan deras menetes di wajah mereka, menambahkan kesan dramatis pada momen yang seakan membeku di ruang dan waktu. Namun, sebelum Deka bisa mendekat lebih jauh, Bu Soleh menunduk, memutar tubuh, dan meluncur ke gang lain yang lebih sempit, hilang di balik bayangan malam. Deka tersandung sedikit di genangan, menahan napas, dan menyadari satu hal, permainan ini belum selesai. Rahasia Bu Soleh masih tersembunyi, tetapi malam ini, Solo telah menjadi panggung bagi ketegangan dan misteri yang semakin mendebarkan. Hujan masih mengguyur, suara air yang jatuh menambah suasana mencekam, sementara kejar-kejaran yang dramatis di ganggang sempit Solo meninggalkan jejak ketegangan yang sulit dilupakan. Kota yang biasanya ramai kini menjadi labirin basah, tempat rahasia dan kengerian bersinggungan di bawah cahaya lampu yang remang. Dan satu hal pasti, malam itu hanyalah awal dari rangkaian pengungkapan yang akan mengguncang seluruh kota. Pagi itu, kota Solo diliputi ketegangan yang berbeda. Rumor tentang warung Bu Soleh sudah menjadi perbincangan di setiap sudut kota, dan viralnya video tongseng yang aneh membuat aparat setempat dan media lokal bergerak cepat. Polisi tiba lebih awal di gang sempit tempat warung berdiri, disertai tim penyelidik dan jurnalis yang ingin mengonfirmasi kabar yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik. Suasana yang biasanya ramai kini berubah menjadi tegang, dipenuhi tatapan penasaran dan bisik-bisik warga yang menunggu dari luar pagar. Deka, jurnalis yang sejak lama mengikuti jejak Bu Soleh, berada di tengah kerumunan. Ia tahu momen ini adalah titik balik dari semua pengamatan dan penyelidikannya. Polisi memutuskan untuk membuka warung, menutup sementara aktivitasnya, dan menyisir seluruh dapur untuk mencari bukti nyata. Wajah Bu Soleh tetap tertutup cadar, tapi matanya tidak lagi menampakkan senyum tipis yang biasa menghiasi setiap gerakannya. Ada ketegangan yang jelas, sebuah pengakuan diam bahwa rahasianya mungkin akan terbongkar sepenuhnya. Tim penyelidik mulai memeriksa dapur. Laci, rak, dan panci diperiksa satu persatu. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan sesuatu yang tidak biasa. Pintu kecil yang selama ini tersembunyi di belakang rak bumbu terbuka, menyingkap sebuah ruang rahasia. Di dalamnya terdapat potongan daging yang disimpan rapi, arsip tulisan tangan Bu Soleh tentang resep dan catatan hariannya, serta beberapa alat memasak yang tampak tidak biasa. Aroma getir yang khas masih tercium samar, menimbulkan rasa ngeri pada siapapun yang masuk ke ruangan itu. Salah seorang penyelidik, dengan perlindungan masker dan sarung tangan, mulai membuka arsip tulisan tangan Bu Soleh. Catatan itu berisi langkah-langkah persiapan tongseng yang terlihat normal di permukaan. Tapi di antara catatan itu ada petunjuk mengerikan tentang metode pemilihan dan pemotongan daging yang tidak berasal dari hewan. Kertas itu menyebutkan potongan sempurna dan aroma khas manusia dalam konteks resep.
menimbulkan rasa ngeri yang langsung dirasakan semua orang di ruangan. Media lokal, yang sudah menunggu di luar, segera menyiarkan berita tersebut. Wajah jurnalis dan kamera yang merekam suasana panik di dalam warung menampilkan kepanikan nyata di wajah Bu Soleh, yang kini sadar bahwa semua bukti telah ditemukan. Kota Solo langsung heboh. Berita tentang dapur rahasia, arsip mengerikan, dan kemungkinan tongseng berbahan daging manusia tersebar cepat, menimbulkan rasa takut dan cemas di seluruh kota. Warga mulai berdatangan di sekitar warung, meski sebagian dijaga ketat oleh aparat. Mereka menatap warung dengan tatapan campur penasaran dan ngeri. Aroma tongseng yang selama ini menggoda kini terasa menekan dan menakutkan, membungkus udara dengan sensasi mencekam. Percakapan di pasar, warung kopi, dan gang sempit berputar pada satu topik. Apa yang sebenarnya terjadi di warung Bu Soleh? Beberapa pelanggan yang masih ingat pengalaman makan tongseng di warung itu menceritakan detail yang sebelumnya terasa biasa, namun kini terdengar menakutkan. Tekstur daging yang sempurna, aroma yang tajam, dan sensasi aneh saat menyantapnya kini memiliki makna baru, pertanda bahwa kengerian yang disembunyikan selama ini benar adanya. Polisi segera menutup warung untuk sementara, memastikan bukti tidak hilang dan proses penyelidikan dapat berjalan lancar. Bu Soleh dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Wajahnya tetap tertutup cadar, namun matanya yang biasanya dingin kini menampakkan kepanikan yang samar. Senyum tipis yang dulu memikat kini lenyap, digantikan ketegangan dan kesadaran bahwa rahasianya sudah tidak lagi bisa disembunyikan. Deka mencatat semua peristiwa itu dengan rinci, sadar bahwa ini adalah titik puncak dari investigasinya. Semua petunjuk yang ia kumpulkan selama berhari-hari, mulai dari bisik-bisik tetangga, suara aneh di malam hari, bau getir, hingga video viral di media sosial, akhirnya menemukan konfirmasi nyata. Fakta mengejutkan tentang korban, metode memasak tongseng, dan ruang rahasia di dapur menjadi bukti tak terbantahkan yang akan mengubah persepsi kota Solo selamanya. Di luar, warga mulai menyadari satu hal. Mereka tidak lagi bisa menganggap warung itu sekadar tempat makan biasa. Kota Solo yang tenang kini diliputi rasa panik dan ketakutan. Kehebohan ini menjadi pusat perhatian media lokal, sementara polisi memastikan agar penyelidikan berjalan sistematis, mengumpulkan semua bukti, dan mempersiapkan proses hukum. Malam itu, warung yang biasanya penuh aroma tongseng lezat kini menjadi simbol misteri dan kengerian. Semua orang yang terlibat, tetangga, pelanggan, penyelidik, dan bahkan Bu Soleh sendiri, merasa bahwa hidup mereka telah terseret ke dalam pusaran rahasia yang gelap. Bukti yang ditemukan hari itu bukan hanya sekadar arsip atau potongan daging. Ia adalah kebenaran yang memaksa seluruh kota untuk menghadapi kenyataan mengerikan yang sebelumnya hanya menjadi rumor. Dan di balik pintu tertutup warung itu, aroma tongseng yang dulu menggoda kini menyisakan jejak ketakutan yang sulit dilupakan. Solo tidak akan pernah sama lagi. Hari itu, kota Solo terasa tegang sejak pagi. Warung Bu Soleh yang biasanya ramai kini dijaga ketat oleh polisi. Aparat, wartawan, dan warga yang penasaran berkumpul di depan gang sempit, menunggu momen yang sudah lama ditunggu. Konfrontasi terakhir dengan wanita bercadar yang selama ini menjadi misteri. Suasana basah karena hujan yang semalam belum reda, membuat lampu jalan memantulkan bayangan warga yang berkumpul dengan wajah campur antara takut, jijik, dan penasaran. Bu Soleh dibawa dari mobil polisi ke depan kerumunan. Cadarnya menutupi sebagian besar wajahnya, tapi matanya yang tajam terlihat jelas. Ia berjalan dengan langkah tenang, seakan menahan badai yang sedang mengamuk di luar dirinya. Di belakangnya, aparat menjaga jarak agar kerumunan tidak mendekat terlalu dekat. Sementara wartawan bersiap dengan kamera dan mikrofon, berharap mendapatkan pernyataan eksklusif yang bisa menguak sisi manusia di balik misteri warung itu. Sejenak, keheningan menyelimuti. Semua mata tertuju pada sosok yang telah memicu heboh seluruh kota. Warga yang selama ini berspekulasi, yang penasaran dengan video viral, dan yang sempat menjadi pelanggan setia, kini berada dalam satu ruang yang sama, menyaksikan konfrontasi yang menentukan. Bau tongseng yang sempat memikat kini hanya tersisa samar, digantikan aroma basah dan tanah dari hujan yang membasahi jalanan. Seorang aparat mulai berbicara dengan nada resmi, menanyakan Bu Soleh tentang dugaan penggunaan daging manusia dalam tongsengnya.
Warga menahan napas, beberapa mundur selangkah. Sementara wartawan menyorot kamera lebih dekat. Bu Soleh tetap diam beberapa saat, menatap wajah orang-orang di sekitarnya, sebelum akhirnya mengangkat tangan dan berbicara dengan suara lembut namun tegas. "Aku tahu kalian semua ingin tahu, mengapa aku melakukan ini," ujarnya. Cadar sedikit bergeser saat ia menekankan kata-kata itu. "Semua ini bukan karena aku ingin menyakiti, bukan karena aku gila atau haus darah. Ada alasan yang lebih dalam, sesuatu yang kalian mungkin tidak akan mengerti sepenuhnya." Warga bergeming, rasa jijik bercampur penasaran. Beberapa menunduk, menutup wajah mereka, sementara yang lain menatapnya dengan mata melebar. Wartawan bersiap mencatat setiap kata. Suasana tegang, namun aura misterius Bu Soleh justru semakin memikat perhatian semua orang. Ia melanjutkan, menjelaskan bahwa warung dan resep tongseng itu adalah bagian dari obsesi yang dimulai bertahun-tahun lalu, terkait trauma pribadi dan rasa dendam terhadap ketidakadilan yang pernah ia alami. Setiap langkah, setiap potongan daging, dan setiap rempah dalam tongsengnya merupakan manifestasi dari perhitungannya terhadap dunia yang menurutnya telah mengabaikannya. "Aku menciptakan sesuatu yang sempurna, sesuatu yang akan membuat orang melihatku dan merasakan rasa takut, rasa penasaran, rasa hormat. Semua itu bagian dari pesan yang ingin aku sampaikan," katanya. Matanya menatap lurus ke arah kamera dan warga. Beberapa warga menatapnya dengan rasa jijik yang nyata. Mereka merasa mual, ngeri, bahkan takut akan apa yang mungkin sudah mereka makan selama beberapa minggu terakhir. Namun di balik rasa takut itu, ada secercah rasa penasaran yang tak terjawab sepenuhnya. Bagaimana seorang wanita bercadar bisa begitu terencana? Bagaimana metode yang digunakan bisa sedemikian rapi hingga memicu heboh seluruh kota? Semua pertanyaan itu memenuhi pikiran mereka, tetapi tidak ada jawaban lengkap yang diberikan. Polisi mencatat pengakuan itu dengan serius, sementara wartawan merekam setiap kata, siap menyebarkan berita yang akan mengejutkan seluruh Indonesia. Beberapa warga mulai membicarakan kemungkinan hukuman yang menunggu Bu Soleh, namun ketegangan masih menyelimuti udara. Ada aura bahwa ini bukan sekadar kasus kriminal biasa. Ini adalah campuran antara kengerian, penasaran, dan misteri yang belum sepenuhnya terkuak. Bu Soleh menunduk sejenak, menarik napas panjang, lalu menatap kembali kerumunan dengan mata yang menyiratkan satu hal. Meskipun rahasianya mulai terbongkar, sebagian dari dirinya tetap tak tergapai. Senyum tipis yang muncul sesekali bukan untuk menenangkan, melainkan untuk menegaskan bahwa ada lapisan lain dari kisah ini yang tidak akan pernah diketahui publik sepenuhnya. Di antara warga, ada yang menangis, ada yang menutup wajah, ada pula yang terpaku, tidak mampu berkata apa-apa. Perasaan campur aduk itu, takut, jijik, penasaran, menjadi bukti nyata bahwa Bu Soleh telah meninggalkan jejak mendalam di kota Solo. Suasana menjadi sakral sekaligus menegangkan, seperti menonton sebuah pertunjukan hidup yang menghancurkan kenyamanan dan mengguncang rasa aman yang selama ini ada. Dan di tengah hujan yang masih rintik, lampu jalan yang temaram, dan gang sempit yang basah, konfrontasi terakhir itu meninggalkan satu kesadaran bagi semua orang. Misteri warung Bu Soleh tidak akan pernah hilang begitu saja. Kota Solo telah berubah, kesadaran dan rasa takut warga telah terpatri, dan rahasia gelap yang mengerikan itu akan terus membayangi setiap sudut kota. Meski sebagian besar alasannya masih tersembunyi, tak terucapkan sepenuhnya, dan tetap menimbulkan rasa penasaran yang tak terjawab. Beberapa minggu setelah konfrontasi terakhir, gang sempit di Solo yang dulu dipenuhi aroma tongseng Bu Soleh kini terasa hampa. Warung yang sempat menjadi pusat kehebohan dan misteri telah ditutup. Papan kayu tua yang menandai nama warung diganti dengan garis polisi dan plang, ditutup sementara, yang masih terpasang miring. Tidak ada suara panci yang mendidih, tidak ada aroma rempah yang menyebar di udara, hanya udara basah dari hujan yang semalam masih menetes perlahan dari atap gang. Meski warung sudah kosong, aroma tongseng yang khas, sedikit tajam, sedikit manis, dan mengandung jejak yang sulit dijelaskan, masih melekat di gang sempit itu. Warga yang lewat sesekali menutup hidung, ragu-ragu untuk melangkah terlalu dekat. Aroma itu seperti jejak hantu, mengingatkan semua orang akan apa yang telah terjadi di tempat itu.
Beberapa tetangga mengatakan mereka masih bisa mencium aroma tersebut di pagi hari. Seolah warung itu meninggalkan sisa energi yang tidak bisa hilang begitu saja. Deka, jurnalis yang telah mengikuti jejak misteri ini dari awal, kembali ke gang itu untuk terakhir kalinya. Ia menatap papan warung yang kosong, menuliskan catatan terakhir di buku kerjanya. Semua bukti, semua wawancara, dan semua observasi telah dikumpulkan. Tapi di dalam hatinya muncul pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah semua fakta sudah sepenuhnya terungkap? Berapa sebenarnya korban yang menjadi bagian dari tongseng misterius itu? Dan, yang lebih menakutkan, apakah masih ada rahasia lain yang tersembunyi di balik cadar Bu Soleh dan dapur yang kini hampa? Warga kota Solo masih berspekulasi. Beberapa dari mereka merasa lega karena warung itu sudah ditutup. Merasa aman karena ancaman yang selama ini membayangi seolah hilang. Namun, ketakutan itu tidak sepenuhnya sirna. Setiap kali hujan turun, atau aroma rempah tiba-tiba tercium di gang sempit, rasa ngeri itu kembali menghantui. Anak-anak yang dulu sering bermain di sekitar warung kini enggan melewati gang itu. Sementara orang dewasa menghindari pandangan ke jendela gelap yang dulu menjadi saksi rahasia Bu Soleh. Di media lokal, berita tentang penutupan warung dan bukti yang ditemukan terus menjadi topik hangat. Namun, meskipun arsip, catatan, dan potongan bukti telah disita polisi, banyak warga dan jurnalis, termasuk Deka, merasa bahwa cerita ini belum selesai. Setiap catatan Bu Soleh, setiap potongan daging yang ditemukan, hanyalah sebagian dari teka-teki yang lebih besar. Kota Solo telah melihat sisi gelap yang jarang disentuh oleh kehidupan sehari-hari. Dan pertanyaan tentang jumlah korban dan motif asli Bu Soleh tetap menghantui. Di sisi lain, aparat dan penyelidik masih bekerja di balik layar. Mereka menelusuri jalur distribusi bahan, memeriksa saksi tambahan, dan memastikan tidak ada ruang tersembunyi lain yang mungkin masih menyimpan rahasia. Namun, keterbatasan bukti fisik dan hilangnya jejak langsung membuat banyak hal tetap menjadi misteri. Bu Soleh sendiri, meski sudah ditahan, menolak mengungkap seluruh kisahnya. Senyum tipis yang sesekali terlihat di balik cadar saat sesi pemeriksaan menimbulkan rasa penasaran tambahan. Seperti ia masih menyimpan bagian dari rahasianya yang tidak bisa dijangkau orang lain. Gang itu kini sunyi. Hanya sesekali terdengar suara langkah kaki warga atau suara kendaraan yang melintas. Tetapi ketenangan itu tampak rapuh. Aroma tongseng yang tersisa, bayangan gang sempit yang gelap, dan kenangan warga tentang rahasia yang mengerikan membuat tempat itu tetap terasa hidup. Hidup dengan misteri yang belum selesai. Setiap orang yang melewati gang itu, entah sadar atau tidak, membawa pulang ketegangan yang menempel di udara. Penutupan warung menandai akhir resmi dari semua aktivitas yang terlihat. Namun tidak menandai berakhirnya misteri. Pertanyaan tentang siapa korban sebenarnya, berapa jumlah mereka, dan detail metode Bu Soleh dalam memasak tongseng masih menggantung di benak warga. Bahkan bagi Deka, yang telah menulis artikel panjang dan menyebarkan informasi ke media lokal, rasa penasaran itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia menyadari bahwa beberapa bagian dari kisah ini, meski tersembunyi dan gelap, mungkin memang tidak akan pernah terungkap sepenuhnya. Di ujung gang, di bawah lampu jalan yang remang, aroma tongseng masih samar tercium. Angin malam mengalir melalui celah-celah, membawa kesan bahwa warung itu, meski kosong, masih meninggalkan jejak dari kengerian, ketegangan, dan misteri yang tak terselesaikan. Solo telah berubah. Kota yang dulu penuh dengan aktivitas biasa kini menyimpan bayangan sebuah cerita yang menghantui setiap gang sempit, setiap aroma yang menempel, dan setiap hati yang pernah tergoda oleh aroma tongseng Bu Soleh. Dan di balik semua itu, satu pertanyaan tetap menggantung di udara, tidak terjawab sepenuhnya. Apakah semua fakta sudah terungkap? Atau masih ada lapisan rahasia yang tersembunyi, menunggu saatnya muncul kembali?